Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Prof. Dr. Pil Asfa Widianto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Politik Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman pasca sarjana IAIN Salatiga yang kami hormati. Di sini saya mau menyampaikan materi yang mana dengan judul Hasrat Seksual, Kesalahan dan Hukum Pesantren di Jawa, menafsirkan varietas perceraian rahasia dan poligami. Artinya di sini saya akan membahas lebih jauh bahwasanya pernikahan, kemudian perceraian dalam syariat hukum Islam, kemudian dengan beberapa kasus yang ada dalam masyarakat Islam, terlebih di negara Indonesia. Dasar hukum poligami menurut firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. Kemudian konsep poligami menurut tokoh Islam, yaitu dari Sayyidi Tholib dan Sayyid Qutb, yang mengatakan bahwasanya poligami itu merupakan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Memang diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Artinya di sini menurut Sayyid Tholib, poligami itu diperkenankan, akan tapi harus mengetahui batasan-batasannya ada, dan harus mengikuti syarat-syarat dalam hukum syariat Islam. Kemudian poligami sendiri menurut Sayyid Qutb yaitu poligami yang merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Nah, menurut Sayyid Qutb ini poligami hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar darurat saja, bukan hanya untuk kesenangan duniawinya saja, bukan hanya untuk kesenangan hasrat seksualnya saja. Akan tetapi dalam perkataan Sayyid Qutb itu pengecualiannya yaitu misal ada anak yatim yang terlantar, kemudian ada hamba sahaya yang sekiranya itu harus diopeni. Nah, itu merupakan suatu bentuk poligami yang benar-benar mendesak. Selanjutnya, poligami menurut bahasa, yaitu secara lugawi berasal dari bahasa poli dan polus yang berarti banyak, dan gamai dan gamos yang berarti perkawinan. Nah, di sini secara terminologis, poligami sendiri merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada istilah lain yaitu poliandri dan monogami. Poliandri sendiri yaitu perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang suami. Jadi poliandri itu istri yang mempunyai banyak suami, 1, 2, 3, atau 4. Kemudian monogami yaitu sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu. Jadi monogami ini sendiri dalam kontrak. Nah, jadi dalam monogami itu harus sesuai dengan kontrak persetujuan antara suami dan istri. Selanjutnya, tujuan perkawinan dalam Islam. Tujuan perkawinan di sini yaitu untuk memenuhi hajat hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dengan dasar kasih sayang, cinta, untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diakui oleh masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan syariat.
Jadi tujuan perkawinan itu bukan hanya untuk kesenangan semata, bukan hanya untuk mengikuti hasrat, mengikuti hawa nafsu dari seksual beberapa kelamin, maksudnya dari seseorang perempuan ataupun cowok. Karena pada hakikatnya tujuan perkawinan itu hanya untuk melanggengkan keturunan dan tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang kata kunci yang harus lebih dipertimbangkan lagi. Kemudian ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu terpenuhnya kebutuhan lahiriah, batin, spiritual, dan sosiologis. Selanjutnya argumen tentang poligami yang bersifat negatif. Nah, di sini poligami sendiri mempunyai banyak pendapat, bahwasanya banyak yang tidak setuju akan adanya poligami. Walaupun beberapa ulama, beberapa kiai itu banyak yang melakukan poligami, karena pada hakikatnya poligami itu tidak ada yang melarang dan sudah sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Dan terlebih juga Nabi itu dahulu juga sudah menerapkan sistem poligami tersebut, maka tidak ada salahnya ketika tetap ada orang yang melakukan poligami. Akan tapi dengan mereka yang tidak berpengetahuan itu malah kadang menyalahgunakan dengan adanya poligami tersebut. Nah, di sini argumen yang pertama yaitu banyak penolakan terkait poligami, terlebih dari kalangan barat, dan seringnya lebih disamakan dengan diskriminatif kelamin. Artinya di sini orang barat itu tidak setuju akan adanya poligami, karena sama saja dengan adanya poligami itu merupakan diskriminatif dalam kelamin. Kemudian selanjutnya poligami itu dianggap sebagai sandaran normatif yang tegas dan alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Nah, di sini ada yang beranggapan bahwasanya poligami itu merupakan salah satu jalan alternatif supaya tidak terjadi perselingkuhan. Jadi semata-mata bisa melakukan poligami karena hanya untuk kesenangan semata. Nah, itu kesalahannya di situ, hanya untuk kesenangan duniawi saja. Kemudian tidak memikirkan dari syarat, kemudian hukum-hukum yang harus dilakukan itu tidak dipikirkan lebih dahulu. Kemudian selanjutnya dampak berpengaruh pada psikologisnya, karena tidak akan ada kebahagiaan dalam pernikahan poligami ini. Jadi di sini poligami tersebut bisa mengaruhi mental psikologis. Ketika dalam poligami itu seorang istri tidak berkecukupan dalam hal ekonomi, kemudian dalam hal pembagian jatah untuk sama-sama istri, kemudian dalam hal kebatinan. Jadi seorang suami itu harus adil dalam memposisikan masing-masing istrinya, tidak ada kecemburuan sosial dalam anggota keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya dalam jurnal yang sudah di-share oleh Prof. Asfa, yaitu di situ dikatakan bahwasanya sekelompok perempuan yang melanggar hukum negara dan Islam tentang pernikahan batin atau yang dinamakan dengan pernikahan rohani atau sufi disebut dengan praktik sufi non normatif dan perceraian. Jadi di sini sekelompok perempuan itu banyak yang melanggar hukum Islam. Karena apa? Karena pernikahan yang dilakukan itu hanya dengan menggunakan pernikahan batin saja, yang mana tidak diketahui oleh banyak orang, kemudian tidak diketahui oleh hukum negara. Nah, padahal dengan adanya pernikahan batin itu dengan adanya pernikahan batin itu seseorang itu bisa perceraian lebih marak. Nah, dengan pernikahan batin itu perceraian akan lebih banyak. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan pernikahan